Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang terkait yaitu tentang keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu secara sederhananya dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicaranya. Lalu kemudian ada jenis-jenis pertanyaan. Nah, jenis-jenis pertanyaan ini menurut maksudnya yaitu yang pertama ada pertanyaan permintaan, yaitu maksudnya agar murid mematuhi perintah. Nah, contohnya itu seperti bisa diam sebentar dulu anak-anak agar penjelasan ibu ini bisa dipahami oleh semua. Nah, di situ maksudnya pertanyaan permintaan tersebut untuk memerintah siswa agar diam sejenak agar tidak ramai, agar guru dapat menjelaskan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu maksudnya pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Contohnya seperti, mengapa beriman kepada malaikat akankah berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang seperti itu kan karena sudah kewajiban kita untuk mengimani malaikat-malaikat Allah, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada pertanyaan mengarahkan menuntut. Yang dimaksud dengan pertanyaan mengarahkan menuntut itu pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikirnya. Jadi pertanyaan tersebut itu menuntut siswanya untuk lebih berpikir. Nah, yang keempat ada pertanyaan menggali. Nah, di situ adalah pertanyaan lanjut yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada komponen keterampilan bertanya. Di sini ada yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Contohnya bisa dengan menghindari kata-kata anu dan lain-lain. Lalu ada pemberian acuan. Lalu kecepatan dan selang waktu. Maksudnya dalam mengemukakan pertanyaan dengan jelas dan tidak tergesa-gesa. Nah, dengan begitu pertanyaan selesai diucapkan, bisa berhenti sejenak untuk memberi kesempatan berpikir kepada siswa. Lalu selanjutnya ada arah dan distribusi penunjukan, yaitu dalam menunjuk siswanya. Lalu ada teknik penguatan, teknik penuntun atau tuntunan. Berarti guru itu juga memberi tuntunan kepada siswanya dalam mengajukan pertanyaan itu. Lalu ada pemusatan dan pindah gilir. Maksudnya dalam penunjukannya itu bisa secara bergantian. Setelah itu ada prinsip-prinsip dalam keterampilan bertanya. Yang pertama ada merencanakan pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut itu disusun atau difikirkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada menggunakan beragam level pertanyaan. Yang ketiga, memberikan penguatan positif atas jawaban murid. Nah, yang keempat, mendengarkan secara seksama setiap jawaban murid. Lalu ada selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaannya ini ada yang pertama tujuan. Tujuan yang dapat dicapai itu di sini ada membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, lalu ada memusatkan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan-kesulitan siswa, mengembangkan cara belajar siswa aktif, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi informasi. Lalu ada mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi dan menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Dan yang kedua ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada kehangatan dan keantusiasan, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari, yaitu ada mengulangi pertanyaan sendiri, menentukan siswa tertentu untuk menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi maksudnya di sini itu guru itu tidak hanya memberikan pertanyaan,
hanya pada siswa-siswa tertentu saja, misal hanya kepada siswa yang aktif atau siswa yang menonjol. Jadi bisa mengajukan pertanyaan pada seluruh kelas, misalnya juga bisa dengan bergantian atau secara acak. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya kepada siswa-siswa tertentu saja. Lalu ada menjawab pertanyaan sendiri. Maksudnya di sini itu ketika guru itu belum atau tidak memberi kesempatan waktu kepada siswa untuk berpikir. Jadi siswa nanti bisa beranggapan bahwa mereka tuh tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut karena gurunya yang akan menjawab sendiri. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.